Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustafa sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajmain. Syaulillahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil amru bi jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ta'ala syahida sallallahu alaihi wa sallam jamin malaikatil muqarrabin khususan sallallahu alaihi wa sallam qala sayyidina radhiyallahu anhu khususan awliya umira wa khususan alif kita al-imam Syafi'i al-habib Abdullah bin Alawi al-Majid Qaddasallahu sirrahum wa barakatuhum wa yulidu rajadihim wa a'ada'alina min barakatihim wa a'ada'alina khairihim syairulillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya ini saya mau ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Udah pernah ngaji belum, Pak? Belum. Ini karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Hajjaj Sahibu Simtudur atau Maulid Tiba. Ya, yang sudah pernah ngaji luar biasa, alhamdulillah. Insyaallah bareng-bareng kita ngaji bersama di sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mengawali kitab ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sebelumnya kita semuanya sudah menghatamkan kitab Qomi Utubian ya. 2 tahun lebih baru khatam, Pak, kemarin sebelum puasa, alhamdulillah. Ya, karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, ini saya nukil kitab baru lagi, yaitu namanya apa? Risalatul Mu'awanah. Ini yang saya kaji ini adalah tentang niat ya, Pak. Karena pertemuan pertama ini saya langsung loncat ke masalah apa? Niat, apa? Niat. Suara saya jelas apa ini, Pak? Menggema ya? Jelas? Oh. Nah, kalau masih menggema baru tolong dicek soundnya. Ini bukan kesalahan yang ngomong ya, kesalahan teknis dari sini ya. Beli ini yang jelas itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafaqqutiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil a'mali. Wahai bapak-bapak semuanya, kita semuanya, ini pesan dari Al-Habib di sini ya. Kita semuanya di saat memiliki niat itu harus niat yang benar-benar tulus, niat yang benar-benar bisa dibenarkan niatnya itu. Sebelum melakukan amal atau sesuatu kegiatan itu sehendaknya niatnya itu adalah niat yang benar. Kenapa, Pak? Fa innaha asasul amali wal amalu tabi'atun laha
husnan wa qabhan wa sihatan wa fasadan. Kenapa? Karena niat itu sebagai dasarnya amal, pondasinya amal. Amal itu kan ikutin apa? Niatnya. Amal itu bisa jadi jelek kalau niatnya jelek. Amal itu bisa jadi baik kalau niatnya. Amal itu bisa jadi rusak kalau niatnya rusak. Jadi amal itu tergantung apa niatnya. Makanya Bapak ke sini ke masjid, ngaji ke sini gitu. Itu kalau niatnya benar, amal Bapak juga benar. Tapi kalau niatnya salah, walaupun kelihatannya benar, tidak bisa dibenarkan. Kelihatannya ngaji, tapi niatnya salah. Itu juga tidak bisa dibenarkan. Makanya hati-hati dalam beramal dan niat. Penting gitu Pak. Ya. Ini niat itu sebagai asasul amal. Jadi dasarnya amal atau perbuatan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu tergantung apa niatnya. Ya. Ngaji di sini Bapak niatin ngaji, ya pahala. Kenapa? Karena niatnya benar. Niatnya ngaji. Tapi kalau niatnya cuma pindah tempat tidur, beda ceritanya gitu maksudnya. Sama-sama kumpul di sini, Pak. Tapi malaikat tahu mana yang benar, mana yang enggak benar. Jadi nyurvei ini yang lentuk itu juga. Ya kan? Kepalanya nunduk, itu kayaknya khusyuk dengerin tapi nggak taunya apa? Pindah tidur gara-gara semalam begadang. Ya kan? Atau yang benar-benar tulus ngaji. Ini malaikatnya tuh ya si A, oh benar-benar dengerin, benar-benar serius, benar-benar ngaji. Oh si B, kayak si ngaji tapi nggak taunya udah gitu ngumpet di belakang. Kan di belakang, di luar gitu, atau enggak di belakang tiang, udah. Jadi kalau ditanya sama temennya itu ngaji kan tadi subuh, ngaji mana kelihatan ya sama ada pokoknya. Saya emang nggak mau pamer katanya, padahal nggak taunya cari tempat tidur. Nah, itu salahnya. Ya. Jadi fa'alaika mongkon temono sira Allah taqula ing to ora ngucap sapa sira qolan ing siji pengucap wala ta'amulan orang amal sapa sira amal ing siji penggawean wala ta'zamulan ora berkehendak azam alal amri ing atas perkara illa wa takunu kejaba ana apa niat sira bidzalika kelawan mungkon qolan amalan wa ta'zamu at-taqarruba ila Allahi wabtigu as-sawabi alladzi ratabahu subhanahu 'alal amri al-manwi min babil minnati wal fadli. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kehendaki, ya Pak, itu harus diniati dengan niat yang benar, yaitu apa Pak? At-taqarrub ilallah. Semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita perbuat itu kita niatkan untuk apa tujuannya? Mendekatkan diri kepada Allah alias apa? Ibadah alias apa? Ngomong ini kayak gini manfaat apa enggak sama orang lain? Oh manfaat. Berarti benar niatnya. Taqarrub. Paham Pak? Saya berbuat seperti ini menurut Allah ridho enggak? Menurut Allah benar enggak? Itu namanya at-taqarrub. Ya, jadi semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu harus diniati murni
apa namanya itu at-taqarrub. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah plus mencari pahala. Paham ya? Ini berarti Pak, kalau sudah begini, kita harus bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Sebelum bertindak. Ngaji atau pergi ke sini atau kemana lah, bekerja atau apapun. Ya, sebelum bertindak kita harus berpikir dulu, apakah tindakan saya itu benar atau belum? Apakah niat saya itu sudah benar atau belum? Itu harus dipikir-pikir dulu. Ya, harus apa? Dipikir. Makanya hati-hati. Ya, gitu ya. Itu masalah niat. Jadi niatkanlah segala sesuatunya itu at-taqarrub. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih minal fara'idi wan nawafil. Dan mendekatkan diri itu tadi ya, melakukan sesuatu itu harus sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, alias sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau dibenarkan oleh agama Islam. Jadi perbuatan kita itu loh, itu sudah dibenarkan belum sama Islam? Ya, menurut kita itu benar Pak, tapi menurut syariat tidak. Nah, itu berarti salah. Ya, berarti salah. Pokoknya ikut secara syariat ini benar apa enggak perbuatan seperti ini? Ya, kalau benar ya silakan, kalau enggak jauhi, berarti kan gitu. Ya. Waqad ta'atsara an atau waqad tu'thiru, waqad ta'atsara an niyatu as-shadiqatu fil amril mubah. Fayasiru qurbatan min haitsu inna lil wasaili hukmul maqasid. Kaman yanwiya bi aqli at-taqwa ala taatillahi wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Terkadang Pak, sesuatu yang mubah, tahu mubah? Mubah itu suatu perkara yang dilakuin juga enggak dapat pahala, ditinggal juga tidak dapat, itu mubah. Terserah Mas, pokoknya enggak ada tuntutan. Begitu ya boleh, enggak begitu juga boleh. Ngelakuin perbuatan mubah itu bisa dapat pahala jika diniatin dengan benar, Pak. Yang tadinya hukum asalnya itu perbuatan itu adalah biasa-biasa saja alias tidak ada nilai ibadahnya. Tapi karena diniatin dengan benar, maka dapat pahala, Pak. Contoh, makan. Makan itu suatu hal apa? Mubah. Makan terserah. Enggak makan juga enggak masalah. Benar enggak? Saya enggak jadi keberatan kan begitu kan? Bapak makanin semongko. Enggak makan juga enggak masalah. Malah utuh kata bininya kan gitu. Ya kan? Paham enggak? Itu apa namanya? Mubah kan? Tapi bapak makan diniatkan dengan hal yang benar, itu makannya bapak itu bisa dinilai dengan ibadah alias berpahala. Niatnya gimana Pak? Contoh satu, bapak niat makan karena biar kuat ngelakuin ibadah. Sholat misalkan, sholat tuh kalau nggak makan lemes, paham ya? Nggak makan lemes. Aku mau makan dulu dah. Biar kuat sholatnya. Ya, itu makannya bapak yang tadinya tidak ada pahalanya, gara-gara begitu jadi apa? Berpahala. Paham ya? Kayak sahur loh, sahur. Sahur kan begitu. Ya gitu. Tidur. Bapak tidur, nggak tidur terserah, itu mubah. Tidur ya nggak dosa, nggak tidur juga nggak masalah.
Tapi gara-gara diniatin dengan benar, tidurnya jadi pahala. Contoh, tidur dengan apa? Yang bernilai ibadah. Tidur biar nanti bisa tahajud. Misalkan gitu kan? Benar nggak? Tidur nanti biar subuhan nggak ngantuk. Tidur nanti biar ngajinya nggak ngantuk. Tidur dulu kan? Tidurnya Bapak itu berarti nilai ibadah. Paham nggak? Jadi mulai sekarang berarti niat itu penting, Pak. Bisa mendatangkan pahala. Berhubungan badan sama suami istri, sorry. Ini memang di sini tuh. Niatnya biar punya anak yang solehah, mau beribadah atau mau nyembah sama Allah. Hubungan bapak suami istri itu ibadah. Pahala. Yang tadinya itu hubungan badan terserah. Enggak ya enggak apa-apa. Kalau urusan berantem enggak dikasih-kasih ya silakan perkara lain. Kan gitu. Terus kemudian diniatin begitu. Itu bernilai apa? Ibadah. Ya, itu ya Pak. Jadi kaidah hukum fikihnya, usul fikihnya adalah lil wasail hukmul maqasid. Sesuatu perantara itu tergantung hukum apa yang dituju. Kalau yang dituju itu benar, maka perantaranya juga benar dan nilainya ibadah. Paham nggak? Bapak di sini ngaji. Perantaranya apa misalkan? Tadi makan atau tidur dulu biar nanti ngaji subuh nggak ngantuk. Berarti wasilahnya, perantaranya yaitu tidur atau makannya biar kuat tadi ke sini. Itu berarti apa? Berpahala. Gitu ya Pak? Paham ya? Contohnya lain lah banyak begitu. Medsos, main HP. HP Pak, HP. Bapak sering main HP lah. Bapak kalau menggunakan HP itu dengan benar tujuannya benar ya. Ya biar apa ya? Apa tujuan yang benar main HP? Murotal, ngaji, misalkan kan di HP misalkan gitu. Atau syiar agama Islam, ngingetin orang apalah termasuklah. Main HP-nya Bapak itu berarti nilainya ibadah. Tapi sebaliknya, kalau HP-nya Bapak itu dipakai dengan hal-hal yang tidak benar, berarti main HP-nya Bapak juga tidak bisa dibenarkan. Jadi tergantung apa tujuannya. Paham Pak? Paham Pak? Insya Allah. Ambil nguap Pak. Insya Allah. Gitu ya Pak ya. Wa yushtaratu li sidqin niyati ayyakuna biha al-amalu faman yatlubu al-ilma mathalan wa yaz'amu anna niyatahu fi tahsilihi ayyamala wa ya'lam fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu fa niyatu ghairu shadiqatin. Contohnya lagi Pak, Bapak ngaji di sini, ngaji, niatnya ngaji. Ngaji biar tahu, kalau sudah tahu aku amalkanlah ilmunya itu. Kemudian apa? Diamalkan. Kemudian Bapak benar ngaji benar. Ngaji tahu sekarang. Dapat ilmu. Kemudian tapi tidak jadi apa? Diamalkan. Itu sebenarnya juga belum bisa dibenarkan niatnya. Paham, Pak? Ngaji niatnya apa tadi? Dapat ilmu, kemudian apa? Diamalkan. Benar, ngaji benar Pak. Ngaji dapat ilmu, tapi tidak diamalkan. Padahal dia mampu untuk mengamalkan itu. Itu niatnya juga belum bisa dibenarkan. Buat apa tahu kalau tidak mau melakukan? Paham? Buat apa tahu ilmunya itu kalau tidak diaplikasikan?
Jadi al ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamratin. Punya ilmu tapi tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Itu sama aja, ngapain coba? Tujuannya Bapak ngaji itu kan dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu diapain? Diamalkan aja. Ya enggak? Jadi kalau nggak diamalkan ya sama aja. Sekedar tahu iya oke, tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan sama aja. Tujuan utama itu mengamalkan sesuatu dengan ilmu. Sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan sama aja kan? Paham ya? Berarti niatnya belum bisa dibenarkan. Wa kaman yatlubu ad-dunya wa yazam annahu innama tatlubuha li ajli istighna 'anil nasi wa tasadduqi 'alal muhtajin wa silatul aqrabin fa illam yaqul dzalika indal qudrati 'alaihi fal atharu niyatihi. Contohnya lagi, Bapak kerja biar kaya. Kalau sudah kaya, dapat duit banyak, bisa sedekah. Kalau sudah punya duit banyak, bisa gampang buat silaturahim. Kunjungin sanak saudara. Saudara kan bawa tentengan itu biasa kan? Gak cuma orang-orang doang kan? Punya duit segala macam, gampang kalau punya duit mah. Ya kan? Niatnya begitu Pak. Bapak kerja niatnya begitu. Itu oke. Tapi begitu sudah benar-benar punya duit, kaya, kok tidak dilaksanakan misalkan ya? Sedekah nggak mau, udah punya duit banyak tuh. Silaturahim ogah, ya kan? Ya enggak? Dulu masih begitu belum kaya mah sering silaturahim. Begitu sudah kaya apa? Nggak level kan sama saudaranya misalkan. Sorry lah, saudaraku saya mau miskin-miskin. Malas saya bertemu sama miskin ketularan misalkan kan gitu. Enggak? Kalau nggak jadi begitu Pak, tetap niatnya tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau sudah benar-benar kerja, nyari duit, niatnya pengen kaya misalkan. Kemudian kalau sudah kaya apa? Mau menyedekahkan hartanya, kemudian mau silaturahim, ya silahkan. Laksanakan. Kalau sudah apa? Sudah apa? Benar-benar ngumpul duitnya jadi kaya. Itu Pak, jangan omong kosong namanya itu. Ya, kalau omong kosong berarti tidak bisa dibenarkan. Paham ya Pak? Wa niatu lau tawi niat la tu'thiru itu orang lapati apa niat fil ma'asi dalam perkara maksiat syai'an suwi-suwi. Kama anna tathira la athara lahu fi najsil aini. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsudu bidzalika idkhala sururi ala qalbihi fa huwa ahadul muhtabin. Kemudian niat itu tidak bisa memberi dampak kepada hal-hal yang maksiat sekarang Pak. Sekarang begini pertanyaannya, Pak. Kalau maksiat, tahu maksiat ya? Perbuatan maksiat tahu Pak? Tahu nggak? Pokoknya maksiat macam-macam kan udah pernah Bapak lakuin. Tapi niat saya benar Pak. Saya judi, main slot. Misalkan gitu. Tapi niat saya nafakoin istri saya atau nafakoin keluarga saya, Pak. Nafakoh itu niat nafakoh benar salah? Benar kan? Tapi di mana itu letaknya, niatnya? Di sesuatu yang masih tidak dibenarkan kan? Apakah itu dibenarkan oleh agama? Tidak bisa. Paham ya Pak? Niat di dalam suatu hal yang maksiat itu tidak bisa berpengaruh. Tetap sama aja nggak boleh. Ibarat kata itu sama seperti apa itu? Nyuciin daging babi. Nyuciin najis itu Pak. Daging babi mau dicuci 1000 kali. Apakah itu jadi suci atau najis? Suci apa najis? Daging babi itu dicuci terus.
1000 kali sampai apa lagi? Sama debu, guyur lagi, debu, guyur lagi. Apa itu menjadikan daging babi suci? Enggak. Tetap bagaimanapun itu daging apa? Najis. Sama seperti hal yang maksiat, Pak. Walaupun Bapak niat yang benar, tetap tidak bisa dibenarkan. Jadi jangan ngomong, saya ngerampok tujuannya apa? Untuk disedekahkan ke fakir miskin, nggak bisa. Tetap salah itu. Hal yang maksiat tidak bisa dibenarkan dengan niat. Maksiat ya maksiat, Pak. Terus keadaannya itu udah maksiat. Berbeda sama hal yang mubah kayak tadi ya. Mubah. Terserah mau kayak gitu ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian diniatin dengan yang benar, itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau hal yang maksiat tidak bisa. Sama seperti tadi. Nyuciin atau mana apa? Daging babi. Nggak bisa, mau dicuci 1000 kali tetap apa? Najis. Sama kayak gini Pak contohnya. Bapak 2 orang, Bapak sama teman Bapak misalkan. Kemudian teman Bapak itu ghibah. Ghibah, tahu ghibah? Ghibah tahu kan? Ngomongin kejelekan orang, itu ghibah namanya. Bapak kumpul. Kemudian teman Bapak yang ghibah tadi itu Bapak diemin. Bapak apa? Tujuannya Bapak biar gak menyinggung perasaannya, saya kan gak enakan orangnya. Biar tidak menyinggung hati teman Bapak yang ghibah tadi. Ya udah saya cuekin aja. Jadilah saya tanggepin aja, dengerin aja. Itu tetap sama aja Bapak menjadi min atau fahuwa ahadul muhtabin. Bapak termasuk salah satu orang yang ghibah. Paham? Jelas di sini tuh. Terus gimana dong Pak yang benar? Ya ingetin Pak. Kalau nggak bisa menjauh. Coba kayak gitu, berat nggak? Tapi kalau Bapak majlis menjadi pendengar setia, teman Bapak misalnya lagi nongkrong, ghibah, Bapak seneng malah. Masa sih? Tenang bener. Wah tenang. Itu situ baru cerai. Semalam berantemnya minta ampun. Panci segala macam pada keluar semua itu. Itu sih itu baru dimarahin bininya udah minggat guys. Habis itu cerai deh. Wah masa sih? Wah ya. Oh kasihan amat. Terus gimana dong lanjutannya? Kata bagai itu kata Musa. Iya podo ae kok. Ya, itu malah bener-bener itu sama gibahnya, nggak cuma pendengar setia itu malah. Ini malah tambah-tambah gitu. Paham Pak? Paham ya? Itu berat Pak, bener semua. Loh, bumbu nongkrong itu paling enak yang bikin betah tuh. Gibah. Nongkrong. Kalau nggak ada gibahnya berapa jam? Ngudut, ngerokok, ngopi. Yang dibahas apa kira-kira? Kira-kira kalau nggak ada gibahnya itu yang dibahas apa? Apa? Bola itu masih gibahin pemainnya Pak. Si itu gimana mainnya? Bener-bener main jelek banget kayak gitu. Kayak gitu mah dijual gini. Coba Pak. Gimana repot kadang-kadang. Tapi gimana coba itu? Ya. Kira-kira kalau Bapak nongkrong, yang diomongin selain gibah itu kira-kira omongan apa? Yang bisa bikin betah nongkrongnya. Apa Pak Harun? Kira-kira kalau dikasih misalkan diskusi ilmu nongkrongnya. Kira-kira gimana? Masuk nggak? Ini nongkrongnya diskusi ilmu Pak. Bukan diskusi orang yang lagi kena masalah. Keren tapi bisa gak kira-kira gitu? Jadi sambil nongkrong, ngopi, ngudut, tapi diskusi bahasan tentang
kajian subuh. Gitu ya. Gimana Pak menurut Bapak tentang kajian subuh tadi? Aku sih oke-oke aja, bagus itu. Gitu ya. Kalau itu nggak masalah Pak. Diskusi masalah ilmu nggak masalah itu. Ya, yang jadi masalah diskusi masalahnya orang, bukan diskusi masalah ilmu. Ayo, sekarang bisa. Trennya kayak gitu coba, bisa nggak kita rubah? Itu kan repot kita kadang-kadang itu. Ya kalau nggak gitu, nggak ada yang ngomong Pak. Nggak tahu dah, pokoknya gitu ya. Itu, pokoknya asal niatnya Bapak kok masih angkasri qalbil mubashir, ya. Sorry, apa tadi? Ya, idkhala surur, nyenengin lah. Jadi dengerin biar seneng dia itu didengerin, gibahnya biar seneng, sama aja. Atau begini Pak, waman sakata anil amri bil ma'ruf wa naha anil munkari wa da'a annahu nawa bi sukuni at-tawqiyah an kasri qalbil mubashiri fa huwa syariku fil itsmi. Atau begini, Bapak diem dari amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau ngasih tahu, tidak mau melarang atau mencegah orang yang lagi berbuat salah. Pokoknya didiemin Pak. Si itu lagi minum ya aku diemin. Si itu lagi berantem juga aku cuekin. Tujuannya Pak, niatnya aku nggak enakan. Takut kesinggung. Bapak kalau niatnya kayak gitu, fahuwa syarikuhu fil itsmi. Bapak juga kena dosanya. Sama aja temennya kalau begitu. Paham gak Pak? Asal niatnya tadi kayak itu ya. Antasri qalbil mubashir. Itu enggak enak hatinya orang yang melakukan tadi. Ya. Kayak gitu Pak. Padahal niatnya kayak gitu. Jadi Bapak cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak mau ngasih tahu, enggak mau. Ngelarang juga enggak mau. Enggak mau Pak, diamin aja. Aku enggak enak orangnya. Sama dia, takut tersinggung karena kalau aku kasih tahu kesinggung dia. Kalau aku larang singgung dia, kesinggung. Padahal Bapak mampu kayak gitu ya. Mampu lah dalam tanda kutip. Itu kalau kayak gitu berarti Bapak apa? Fahuwa syarikuhu. Bapak termasuk orang yang sama-sama ngelakuin dosa. Berarti gimana Pak? Ya kalau mampu nasihatin. Pak, saya bisanya cuma pelan-pelan, Pak. Silakan. Tapi jangan sampai hati Bapak ridho. Ridho orang itu ngelakuin kayak gitu loh maksudnya. Hati Bapak harus apa? Ingkar. Gak seneng. Kalau udah begitu, kasih tahu, Pak. Semalam ngapain? Kayak gitu tuh coba. Sampai 3 botol kayak gitu sih. Udah, mending beliin sirup. Daripada minum-minum kayak gitu misalkan gitu, udah beliin sirup bagiin ke tetangga atau bagiin ke saya deh, mau nggak apa-apa saya mah. Gitu ya kira-kira begitu. Silakan. Tapi yang penting jangan cuek, ini saya juga nasihatin. Jangan cuek amar ma'ruf nahi munkar. Dengan alasan tidak enakan. Itu yang berat, Pak. Ya, gitu ya. Jadi wa idza ta'allaqat an-niyatu al-khabithatu bil amali at-tayyibi afsadathu wa sajarathu khabithan. Jadi orang yang beramal baik tapi orang yang melakukan kebaikan tapi niatnya tidak baik atau tidak bisa dibenarkan, maka niatnya juga salah. Ya. Kaman ya'malu as-solihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jahi. Ya, kayak seperti orang yang melakukan sesuatu beramal soleh tapi niatnya itu
tujuannya harta atau pangkat. Bapak mau ngaji kalau asal dikasih duit. Nggak bisa, Pak. Bapak mau ngaji kalau dikasih sebungkus misalkan. Tujuannya harta misalkan. Itu juga nggak bisa dibenarkan. Ya, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang tatalah niat kita dalam bertindak. Paham ya? Dalam bertindak. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baik dengan niat yang jelek, itu bukan malah menjadikan kita apa? Dapat pahala. Malah mendapatkan apa? Dosa. Kenapa? Gara-gara niatnya salah. Paham ya, Pak? Jadi gitu. Wa innama fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala tigai wajhillah ta'ala. Wanwi bima nata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillah ta'ala. Ya tadi ya, sesuatu yang mubah silakan diniatkan dengan baik, itu akan menjadikan perbuatan mubah tadi bisa menjadi nilai ibadah. Contohnya makan, minum, dan sebagainya. Ya, itu kan hal-hal yang mubah. Asal diniatin dengan yang baik, maka nilai makan dan nilai tidurnya itu bisa mendapatkan apa? Pahala. Itu. Wa'lam annahu yatasawwaru ayyastami'a fil amalil wahidi niyatun katsiratun wa yakunu lil amali likulli niyatin thawabun tamun. Mithaluhu minat ta'ati ayat dunia bi qiraatil qur'ani munajatullahi ta'ala fa innal qari'a munajir rabbahu wa yanwi istikhrajal ulumi minal qur'ani fa innahu ma'dinwa wa yanwi naf'al mustami'ina wa sami'ina ghairi dzalik minan niyatis sholihati al hasanati. Kemudian Pak, satu perbuatan amal itu bisa diniatin banyak, Pak. Dan pahalanya Bapak malah lebih banyak lagi. Contoh, Bapak baca Quran. Satu, baca Quran itu kan satu amal yang perbuatan yang baik kan. Tapi niatnya banyak, Pak. Satu, niatnya satu ya, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat tahu munajat? Ibadah mendekatkan diri kepada Allah, satu. Yang kedua, Bapak baca Quran, niatnya yang kedua apa? Istikhrajul ilmi atau istikhrajul ulum. Mencari ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Menggali ilmu yang ada di Al-Quran. Baca terjemahnya. Misalkan gitu kan. Tuh, dua. Yang ketiga, diniatin lagi tuh double-double niatnya. Yang ketiga, untuk agar orang-orang itu terbiasa mendengarkan Al-Quran. Kedengeran kupingnya itu daripada dengerin yang enggak, mending dengerin bacaanku. Bacaan Qurannya dia tadi itu. Ya, memberi manfaat. Tuh, asal tidak pamer ya. Yang penting pokoknya daripada dengerin yang hal-hal yang tidak baik. Niatnya berapa, Pak? 3 kan? Misalkan gitu. Ini Bapak dapat 3 juga. Munajat juga dapat pahala sendiri dengan sempurna. Kemudian pahala menggali ilmu di Al-Quran juga dapat pahala juga. Naf'al mustami'ina wa sam'ina, mendengarkan, memberi manfaat orang yang mendengarkan, itu juga dapat pahala lagi. Kayak gini Bapak ngaji, niatnya apa aja tadi? Double-double apa cuma satu doang? Double, apa? Intinya inti, nggak ada. Puasa, apa? Double, satu, apa? Satu, ya diri itu ya Allah Subhanahu wa taala kan. Langkah saya itu langkah yang benar. 2, biar dapat ilmu. 3, silatur. Nah, ini kayak gitu tuh. Ketemu sama tetangga, teman tuh, kenalan, gitu. Tuh dapat 3-3-nya gitu misalkan. Gitu, Pak. Tuh, itu triknya kalau orang cerdas begitu. Jadi apa itu? Kalau peribahasa itu sambil nyelam minum
Apa tuh? Peribahasanya? Benar nggak Pak Harun? Apa? Sambil nyelam minum air. Jadi siji gawe loro gaya. Telu gaya. Kalau orang Jawa begitu. Ya gitu ya. Saya terusin sedikit. Wa mithaluhu minal mubahati ayatun bil aqli imtathal amri rabbik fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makan. Nah ini coba. Ini saya kasih trik makan dapat pahala banyak. Satu, makan ya. Ini makan ini. Nanti kalau Bapak makan atau kita makan ini, satu niatin ya. Niatin yang pertama itu melakukan perintahnya Allah. Jadi Allah itu nyuruh kita makan, Pak. Dalilnya mana? Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa sesuatu yang baik yang aku telah kasih kamu. Suruh makan enggak? Makan satu ya. Jadi nanti kalau makan, Bapak apa niat pertama? Ngelakuin perintah Allah yang pertama. Yang kedua, wa tanwiya bi at-taqwa ala taatillahi ta'ala. Yang kedua, niat biar kuat ngelakuin ibadah. Benar enggak? Kalau nggak makan takut lemes. Makan biar kuat menghadapi apa? Ujian. Bukan. Lakuin ketaatan maksudnya tuh, sholat, ibadah segala macam. Tuh, niat yang berapa tuh? Dua. Yang ketiga, wa tanwiyat tasabuba fi istikhraji syukri minka li rabbika. Id yaqulu subhanahu kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Yang ketiga, niat bersyukur atas nikmat Allah. Bapak makan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, Pak. Syukurnya kenapa? Bapak sudah dikasih makan, makanya apa? Terima kasih. Bersyukur sama Allah, itu dapat juga. Berapa tuh? 3. Sekali, 1 kali tindakan, Bapak dapat 3 pahala. Selama ini Bapak kalau makan niatnya apa? Bodoh amat, yang penting gue cepat. Wallah, pokoknya wes. Mana lagi kurang? Wes. Kosong nggak ada niat sama sekali. Ya udah berarti nggak ada nilai ibadahnya kalau begitu. Paham ya? Ya makan dosa nggak? Ya nggak dosa, orang mubah. Dapat pahala nggak? Ya nggak dapat, orang nggak diniatin dengan benar. Sekarang kalau siasatnya gimana Pak? Biar dapat ibadah, biar dapat pahala, niatnya benar. Apakah 1 Pak? Gak usah 1, 3 boleh. Atau misalkan 4, apa lagi coba niatnya kira-kira? Yang bisa diniatin lagi apa tambahannya? Nyenengin bini, masakan istri. Bener gak? Tuh, dapat lagi. Ya itu sama bini masak, gak dimakan Pak. Kira-kira bini apa? Marah kan? Ya udah aku makan, nyenengin istri. Ya, gitu kan? Itu dapat lagi coba. Triknya tuh gitu. Dapat berapa? 4. Apalagi ya cari-cari terus. Apa Pak? Ada lagi yang nemu nggak? Nyari lagi terus kayak gitu. Sebanyak-banyaknya 1 tindakan dapat banyak pahala. Gara-gara apa? Niat. Gitu ya. Oke. Terus apa tadi itu? Faqis ala hadainil mithalaini ma'adahuma minat ta'ati wal mubahati wastaqfir min shalihin niyati juhdaka thumma anan niyata. Ya. Dan selain contoh itu silakan Bapak cari sendiri, pokoknya tindakan atau apapun itu yang perbuatan yang baik atau perbuatan yang mubah itu silakan diniatin dengan benar, maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau maksiat tidak bisa dinilai apa? Diniatin dengan benar, tetap yang namanya maksiat tetap maksiat. Tidak bisa diniatin dengan benar. Paham ya? Paham ya? Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Jam berapa? 6.00 pas Pak Haji Ramlan. Saya tidak kesalahan ya. Pas memang lagi nggak ada acara inti. Apa? Khusus minggu sampai jam 6 khusus minggu. Kalau selain hari minggu
jam 6.15. Ya, dah itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.